lanjut saat ini adalah kita membahas masalah Nasami. Tim Nasami siap? Oke, siap. Teman-teman yang nanti selama saya ngobrol di sini terus ada pertanyaan yang pengen ditanyakan kepada saya, silakan boleh WA ke konsultasi Nasami ya, atau yang biasanya teman-teman konsultasiin di WA biasanya ya, itu nanti bisa disampaikan ke saya. Sekiranya pertanyaan apa yang bisa saya jawab gitu ya. Saya lanjut ya. Oke. Tadi apa sih bahasanya? Oh, bagaimana cara meningkatkan omset Nasami? Oke. Pertama, yakin dengan kualitas Nasami. Anda mau ngasih apa ya, Bu? Ini apa? Oh, bunga rosella. Oke, ya baik. Oh iya, baik. Terima kasih tim Roswi. Mohon maaf ya, tadi ada alam goib lewat barusan. Oke, yakin dengan kualitas Nasami. Dia terbuat dari, jadi teman-teman udah tahu kan, minyak Nasami itu gepeng-gepeng ya. Saya bawa empat rasa dari Nasami ya. Jadi ada mie goreng. Geser. Mie goreng. Ayam bawang. Kebalikan gue. Mie goreng ya. Terus ada soto. Ya, ini is my favorite gitu kan. Terus ini ada kari ayam. Ya, jadi ada 4 varian dari Nasami. Ya, teman-teman tahu kan, kalau yang udah nyoba Nasami mungkin sini tahu banget bentuknya Nasami kayak gimana ya. Minyak gepeng-gepeng dan warna hijau. Memang si Nasami ini terbuat dari spirulina. Teman-teman tahu ya, spirulina itu adalah superfood ya. Dia benar-benar superfood yang bermanfaat banyak banget gitu ya. Nanti kita akan bahas manfaatnya. Lalu dia berkualitas dan bumbu dapurnya pun berkualitas, terutama untuk yang karena dia Nasami ini berbahan dasarnya juga kayak kari itu dari kunyit, terus ayam bawang itu dari ayam yang kita oven terus kita keringkan jadikan bumbunya di kaldunya. Jadi memang kerasa banget beda. Itu soto tuh dari perasan jeruk nipis seperti. Jadi memang bumbu dapurnya berkualitas dan tidak ada namanya pengawet atau penguat rasa. Sama hal dengan Nasami, dia tanpa 3P1A yaitu pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman banget guys kalau kita konsumsi sesering mungkin gitu ya. Oke lanjut. Nah ini dia, saya bahas masalah keunggulan Nasami ya. Saya membahas dengan mie sehat lainnya dengan mie instan biasa. Teman-teman bisa dilihat ada di kolom yang orange ada nilai gizinya. Terus kolom yang agak putih-putih sedikit pink ini ada mie sehat lainnya, terus Nasami warna hijau dan agak yang warna coklat ya, mie instan biasa, dan kesimpulannya adalah di warna yang biru. Kita lihat dari nilai gizinya, energi ya. Energinya Nasami itu sekitar 250-an. Jadi memang kalorinya itu rendah banget. Jadi kesimpulannya dia rendah kalori dibandingkan dengan mie instan biasa yang terjual di sekitar kita ya, itu sampai 400 kalori. Makanya kebanyakan teman-teman yang mungkin mengonsumsi mie yang tersebar di mana-mana gitu, itu kalau misalnya habis makan mie itu kayak berasa bengkak-bengkak, terus berasa kayak badannya nggak enak banget gitu ya, terus juga berasa kayak cepet banget berat badan naik, itu kerasa dari situnya ya. Jadi kok sering banget makan mie instan biasa itu yang bisa dirasakan. Terus mie sehat lainnya 280 sampai 380. Terus lemaknya, kita bisa lihat banget ya, lemak totalnya Nasami itu cuma 0 sampai 0,5 gram. Jadi buat teman-teman yang diet, terutama ibu-ibu yang pengen habis ngelahirin pengen langsung kurus drastis gitu ya. Kayak saya ya kan, langsung kurus drastis gitu ya. Itu Nasami cocok buat diet ya. Bisa dilihat perbandingannya jauh banget ya, guys ya, lemaknya gitu. Terus lemak jenuhnya itu kayak cuma 0%, jadi nggak usah khawatir gemuk ya. Sedangkan mie instan biasanya gitu 26 sampai 40%. Bayangin itu tinggi banget, hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya. Terus mie sehat lainnya itu sekitar seperempatnya, Bang. Nggak nyampe. 0,15 ini cuma ya seperempatnya kurang lah gitu. Terus seratnya, nah ini seratnya karena kita ada spirulina makanya seratnya tinggi banget 14 sampai 20% ya. Sedangkan mie instan biasanya itu cuma 7%, mulai dari 7% ya. Terus vitamin A, D, kalsium, zinc dan zat besi kita punya semua guys gitu. Hanya beberapa mie sehat lainnya yang hanya punya kandungan kalsium dan zinc, zat besi gitu ya, dan mie instan malah cuma punya vitamin A dan D dan serta zat besi. Jadi memang Nasami ini memiliki keunggulan yaitu zat gizinya yang lengkap dan banyak. Itu yang paling tahu keunggulan Nasami gitu ya. Oke. Selanjutnya ini apa ya? Next. Oke. Oke, harga Nasami bersaing. Nah, ini. Saya akan bahas.
Oh ini ininya, ada apa, ada slide-slide-nya. Ya ampun, timku ya luar biasa. Oke, kita lihat harga Nasami ya. Memang harga Nasami ini kok menurut saya dengan harga yang 3.500 kali 2 yaitu 7.000 tapi memiliki manfaat yang luar biasa, itu menurut saya sangat-sangat murah. Kenapa? Kita lihat nih spirulina lainnya. Di harga 2 kali lipatnya dari Nasami ya, salah satunya. Terus habis itu bahkan ada yang sampai 2,5 kali lipatnya ya. Ini harganya ada yang 16.000 gitu. Terus yang mie sehat tanpa spirulina harganya ada hampir sama, cuma kita lihat spirulina tuh keuntungannya adalah dia superfood ya. Jadi memang dia bagus banget manfaatnya serta seratnya tinggi banget dan zat gizinya juga banyak. Sedangkan mie biasa kita tahu banget ya guys gitu perbandingannya kayak gimana. Itu harganya memang dari setengahnya Sinasami, cuma apa ya? Kerugian yang ketika makan mie biasa itu bisa terlihat ya, harganya biarpun murah tapi banyak banget zat-zat yang tidak bisa kita miliki ketika kita memakan mie biasa tersebut gitu ya. Jadi Nasami ini bagus banget dengan harga cuma 7.000, 2 kali 3.500 ya jadi 7.000 tapi kualitas serta zat gizinya juga tinggi gitu ya guys ya. Itulah perbedaan dari Nasami dan mie lainnya. Oke, ini cara misalkan omset Nasami melalui online dan offline. Kalau misalnya online, teman-teman bisa melakukan dari TikTok, Facebook Live, akses video Nasami di materi. Yang ini ya, Bitly. Jadi teman-teman yang pengen akses video Nasami itu bisa banget nanti di copy Bitly materi Nasami itu di copy terus dimasukin ke Google nanti akan keluar sendiri gitu kan. Terus kalau mau materi promosi Nasami juga bisa banget teman-teman di copy paste masuk di Google nanti akan muncul materi promosi Nasami gitu ya. Terus kalau offline teman-teman bisa demo masak di arisan, di perkumpulan PKK gitu ya, boleh banget. Terus sekolah anak juga boleh demo masak gitu ya. Atau mau misalnya buat bekal buat anaknya di sekolah anak atau tempat suaminya bekerja juga boleh ya. Nanti biasanya nanti bawa mie gorengan Nasami itu bikin orang, itu apa ya, baunya menggelegar di kantor-kantor gitu ya. Terus jual Nasami tempat makan ya kayak Warmindo atau mungkin di warung-warung angkringan gitu juga bisa. Terus suguhkan Nasami ke tamu. Nah, kalau teman-teman punya tamu ke rumah, suguhkanlah Nasami, kenalkanlah Nasami itu rasanya seperti apa dan manfaatnya apa. Tuh biasanya kalau orang-orang lihat, oh kok enak ya, rasanya kayak mie sebelah tetangga gitu. Biasanya mereka bilang, oh ini harganya berapa? Ini kayak gimana buatnya? Ini kira-kira saya beli di mana? Pasti seperti itu ya. Terus jualan di event. Nah, teman-teman juga harus aktif di event-event yang ada di kota Anda. Kalau misalnya di Jogja ada event-event beberapa event di kota Jogja, teman-teman juga aktif. Kira-kira bisa jualan nggak ya di event tersebut begitu. Oke, ini adalah salah satu contoh implementasi Warmina, warung makan Asami oleh Bu Dwi Susanti dan Pak Marianto di kawasan wisata Gunung Kidul. Jadi mereka Bu Dwi Susanti dan Pak Marianto ini membuat implementasi Warmina di kawasan wisata gitu ya, terus bisa dilihat gitu ya orang-orang pada makan Nasami dan ada testimoninya juga. Jadi memang sekarang soalnya gini, sekarang banyak banget orang-orang ya, terutama Indonesia itu mulai sadar dengan kehidupan sehat. Jadi teman-teman inilah target teman-teman buat bisa memperkenalkan Nasami terhadap konsumen Anda gitu ya. Oke. Nah, ini adalah support Nasami di event Jalan Gembira Purbalingga 9 Oktober 2022 dari stokis R1624. Jadi ini Pak Sulam ya. Oke, Pak Sulam pernah menghubungi kami, betul? Pak Sulam ya, Pak Sulam pernah menghubungi kami gitu. Dia minta sponsor produk karena dia ingin memperkenalkan Nasami di acara event Jalan Gembira gitu ya. Jadi beliau memasak gitu ya, beliau memasak mie-nya dan disediakan kepada orang-orang yang sedang mengikuti event Jalan Gembira tersebut. Nah ini, jadi teman-teman kalau misalnya mau ngadain event, mau ikut masuk ke event acara-acara di kota-kotanya, boleh banget gitu ya. Perkenalkanlah Nasami pada konsumen Anda. Gitu. Oke, ini ada follow sosial media kami, dapatkan informasi menarik dari Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WA, dan website. Itu ya teman-teman ya. Nasami untuk Nusantara gitu. Ada pertanyaan untuk Nasami? Oke, ada. Oh ya.
Oke, teman-teman semuanya, tadi saya dapat info ada beberapa pertanyaan udah masuk ke tim kami gitu ya. Nanti buat teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa WA ke 0857 1268 8862 yang nomor telepon yang sudah saya di follow media sosialnya Nasami ya. Jadi silahkan WA ke situ untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin tanyakan tentang Nasami. Oke, saya lanjut pertanyaannya. Kak, manfaat apa saja saat konsumsi Nasami? Oke, manfaatnya kalau konsumsi Nasami yang pertama bikin kenyang. Itu yang utama, kenyang. Terus kedua, karena dia spirulina, kita tahu ya superfood, spirulina itu udah superfood, yaitu bisa membantu untuk mengatasi yang namanya berat. Jadi kalau misalnya kita biasa makan mie itu takut gemuk ya guys. Nah, kalau makan Nasami itu nggak usah takut gemuk ya. Jadi kita bisa membantu dieting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman aduh bosen nih makannya dietnya makanya cuma ayam-ayam doang gitu, pengen deh sekali makan mie gitu ya, pakai Nasami. Jadi nanti kemungkinan besar berat badannya nggak naiknya tuh nggak langsung bubut gitu, nggak, tapi naiknya perlahan sambil atau bisa turun juga bisa iya gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman punya suka makan Nasami, biasanya sih yang terjadi adalah BAB-nya lancar. Karena memang dari kandungan spirulina itu memiliki manfaat buat BAB menjadi lancar gitu ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Air rebusan Nasami boleh dikonsumsi? Oke, air rebusan Nasami boleh nggak dikonsumsi? Boleh. Jadi kalau teman-teman merebus Nasami itu kan ada buih-buih putih-putih itu. Nah, sebenarnya itu tuh nggak berbahaya ya guys ya. Itu adalah dari telur. Jadi Nasami itu minyak itu kan dicampur dengan telur, terus tepung mokaf gitu ya sama spirulina. Nah, itulah putih-putih itu adalah buih dari si telurnya. Nah, sebenarnya bisa digunakan. Kenapa? Airnya bisa digunakan kenapa? Karena Nasami itu minyak itu dipanggang atau di oven. Jadi bukan digoreng ya. Jadi aman banget buat dikonsumsi. Oke? Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ada testimoni nih Kak. Nasami banyak banget ya pertanyaannya. Oke. Kak, ada testimoni dari Kak Afida. Oke. Testimoni dari adik iparku sebulan yang lalu nyobain baju pengantin yang mau dipakai besok tanggal 16, kekecilan di perutnya besar atau buncit. Tak saranin diet, ganti konsumsi mie dengan Nasami. Alhamdulillah sekarang perutnya udah nggak buncit. Terima kasih Nasami. Oh, makasih. Kak siapa nih? Kak Afida. Kak Afida, makasih ya. Testimoninya luar biasa tuh teman-teman. Nasami bisa membuat perut Anda berkurang gitu ya. Oke, terus lanjutnya lagi. Boleh kan Nasami dikonsumsi setiap hari? Oke, Nasami boleh nggak sih dikonsumsi setiap hari? Boleh banget ya, tapi gini, setiap kondisi kita kembali pada kondisi tubuh kita masing-masing. Kondisi tubuh itu kan tergantung kitanya membutuhkan kalorinya berapa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsumsi tiap hari boleh, tetapi nggak tiap hari 3 kali ya. 3 kali ya. Bisa konsumsinya misalnya sehari sekali atau sehari 2 kali, terus ditambah misalnya makan siangnya atau makan malamnya atau makan paginya itu adalah makan menggunakan nasi ya. Jadi tetap harus ada beberapa kalori atau beberapa makanan yang bisa kita cerna selain mie gitu. Jadi boleh banget konsumsi tiap hari, tapi tetap harus ada tambah-tambahan vitamin atau sayuran atau daging-dagingan serta nasi yang bisa kita konsumsi. Nah, itu juga harus digarisbawahi juga nih, teman-teman. Ini tidak diperbolehkan, tapi tidak disarankan ya. Tidak diperbolehkan, disarankan. Kalau makan Nasami jangan dicampur sama nasi. Ya, ini yang terjadi di Indonesia banget. Indonesia banget ya. Jadi teman-teman semuanya yang sering banget konsumsi mie terus pakai nasi gitu, saran saya sih jangan ya. Tidak disarankan ya. Kalau misalnya kurang kenyang Kak makan Nasami nggak pakai nasi, oke. Ditambah dengan protein mungkin telur, ayam gitu ya. Terus bisa pakai sayur-sayuran juga, itu boleh banget. Jadi ditambahkan dengan nilai gizi yang lebih baik. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi nih pertanyaan terakhir sebelum lanjut ke produk selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir guys, pertanyaan terakhir, oke. Tapi teman-teman masih bisa. Oh iya, kalau misalnya mau ngasih pertanyaan boleh banget nanti langsung tulis gimana jadi pertanyaan dan testimoni serta tadi apa tuh? Nah itu ya ada di slide di bawah itu lagi jalan ya. Silakan tuh boleh banget dituliskan atau diberikan kepada tim-tim kami. Nanti tapi ini ada pertanyaan terakhir ya, nanti dibantu jawab lewat WA. Oke. Ini dari Kak Devi Ratnasari. Bagaimana Kak Devi Ratnasari. Okay. Bagaimana cara menjelaskan kalau ada yang bilang Nasami mahal, Kak? Gampang sekali. Kak Devi Ratnasari. Baik, Kak Devi Ratnasari tadi yang saya bilang
Saya boleh geser PPT-nya ya. Oke. Teman-teman tadi saya lihat keunggulan Nasami. Oke. Kak Devi Ratnasari ya, kalau misalnya ada konsumen, Nasami mahal banget gitu ya. Kakak jelaskan keunggulan Nasami ya. Kakak misalnya nih, kakak misalnya ngomong konsumen, Mbak mau kan makan mie tapi nggak pengen gemuk, mau kan gitu kan? Atau nggak mau pengen bengkak-bengkak mukanya gitu, mau kan? Makan Nasami. Kenapa? Karena Nasami itu memiliki rendah kalori, cocok buat dia, tidak khawatir gemuk dan memiliki zat gizi yang tinggi. Jadi itulah kita sebutkan keunggulan Nasami dengan harga yang menurut saya 7.000 itu dengan setara dengan zat gizi atau gizi-gizi yang kita terima dalam tubuh kita itu sepadan sekali guys ya. Jadi banyak banget kita lihat juga di harga Nasami yang bersaing bisa dibandingkan dengan harga mie spirulina lainnya ya. Jadi ada yang harga 14.000, 2 kali lipatnya, bisa ada yang harga 10.800, ada yang harga 12.300, ada yang harga 16.000 ya. Jadi memang Kak Devi Ratnasari. Siapa Devi? Devi ya, Kak Devi bisa sampaikan dibandingkan dengan harga Nasami yang bersaing sama tadi keunggulan Nasaminya. Jadi gampang banget. Biasanya kayak gitu nih. Terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu yang kayak saya nih yang nggak suka repot gitu kan. Kita bisa ngomong, oh iya Nasami itu boleh loh Kak dikonsumsi untuk baby yang di atas 1 tahun itu boleh. Boleh banget ya, jadi bisa ditambahin kalau misalnya ibu lagi makan mie gitu kan, kadang kita takut ya ngasih ke anaknya gitu, ini boleh nggak ya. Nah, Nasami ini boleh banget diberikan kepada babynya di atas 1 tahun ya. Tapi cuma kalau misalnya mau dikasih ke babynya di atas 1 tahun, saran saya bumbunya, sasetnya bumbu yang di sini ya, di bumbu mie-nya, itu dikurangi setengahnya ya, karena kan di sini ada cabenya, atau cabenya nggak usah dipakai ya kalau kepedesan. Terus mungkin ada beberapa anak yang nggak tahu suka asin ya, atau nggak tahu suka manis gitu, dikurangi juga bagian kecapnya sama minyaknya gitu ya.